Halo semuanya, nama saya Luisa Mariani Karini. Saya biasa dipanggil Luisa dan kebetulan saya di sini sebagai Ketua Miss Dinar Paroki Ratosari Ksatria Malang. Sebelum masuk Miss Dinar itu saya juga sering ikut kayak pelayanan-pelayanan di gereja, kayak ikut kur biak, kur remaka, terus juga sempat beberapa kali Mazmur. Jadi kayak waktu melaksanakan pelayanan tuh jadi terasa happy gitu loh. Jadi kayak punya banyak temen, terus bisa jadi lebih dekat dengan Tuhan. Nah makanya waktu tahu kalau ada Miss Dinar itu saya udah excited duluan gitu loh. Nah dulu itu kan Miss Dinar tuh kan dibukanya tuh kalau misalkan seorang itu udah komuni pertama. Nah dulu itu saking senangnya saya, saking excitednya saya buat melayani, buat nambah temen itu akhirnya sebelum saya menerima komuni pertama itu udah seneng duluan gitu. Jadi kayak udah perhatiin Miss Dinar itu tata caranya kayak gimana gitu sih. Jadi akhirnya ikut ke Miss Dinar. Dukanya ada, cuma nggak begitu terasa sih. Jadi dukanya itu misalkan kayak udah banyak tugas di sekolah, terus besoknya harus tugas Miss Dinar pagi jam 6 gitu. Misalkan yang akhir-akhir ini paling kerasa itu kan udah kelas 12 ya. Jadi ada kayak bimbelnya tuh, bimbel saya tuh tepat banget hari Sabtu. Jadi Sabtu kan saya masih masuk sekolah. Terus sore itu harus bimbel, besoknya misalkan dapat tugas yang Miss Dinar pagi jam 6 itu saya kayak berat banget gitu, kayak buat bangun tuh kayak susah banget gitu. Belum lagi kalau misalkan mau tugas tapi hujan deras, terus nggak ada yang nganter, jadi kudu naik sepeda motor pakai jas hujan kayak gitu. Terus misalkan karena kalau misalkan lagi banyak pikiran, lagi ngeblank, terus waktu di altar tuh salah gerakan, itu biasanya ada orang-orang yang lebih tua itu yang menegur gitu. Jadi kayak merasa kayak menyesal gitu, kayak aduh tadi aku fokus tugasnya gitu. Kayak merasa menyesal juga, kayak sungkan gitu loh ke Tuhan, kayak Tuhan maaf ya kok tadi tugasnya kayak ngelamun gitu sih. Itu sih dukanya. Happy-nya sih itu ya banyak temen udah pasti, karena di Miss Dinar tuh bener-bener nemu temen yang jauh beda dari di sekolah gitu loh. Terus selain itu kan di Miss Dinar kan juga banyak kayak dekenat gitu. Jadi Miss Dinar tuh nggak cuma pelayanan doang di atas altar gitu loh, tapi kami sebagai Miss Dinar tuh juga banyak ikut acara-acara antar sesama gereja. Jadi bisa nambah pengetahuan, nambah teman, akhirnya juga kita bisa semakin dekat lagi sama Tuhan gitu sih. Salah satu yang mungkin bisa menjadi motivasi kalian adalah Miss Dinar itu merupakan satu-satunya orang awam yang boleh naik ke altar. Bahkan kayak kolektor itu kan nggak boleh ya duduk di altar itu. Bukan naik sih, duduk di altar ya, di dekatnya Romo gitu sih. Jadi itu adalah menjadi Miss Dinar itu juga sebagai sebuah kebanggaan gitu loh, karena kita bisa melayani Tuhan secara langsung gitu. Mungkin kelihatannya kayak kita tuh cuma melayani Romo ya, melayani Romo kayak ngambilin anggur, megang lilin. Tapi sebenarnya di balik itu kita tuh sebenarnya juga udah melayani Tuhan gitu. Dan kalau misalkan kalian yang udah jadi Miss Dinar atau yang mau masuk juga, diingat-ingat kalau bertugas karena yang namanya melayani Tuhan berarti harus tulus, harus beri hati yang paling dalam, jangan setengah-setengah gitu. Kenalkan, nama saya Agustinus Gunarto. Asli saya Jogja Gunung mas, Menoreh, Mongdeso Putu. Posisi saya sebagai koster, koster persiapan pembantu imam lah, menyiapkan misa, segala macam misa. Pelayan jadi koster sih sebenarnya saya tuh dulu awal sebenarnya saya nggak ada minat lah, maksudnya nggak ada minat panggilan jadi koster. Karena jujur saja saya dari awal memang keinginan saya itu jadi militer. Saya dulu sebelum itu kan saya pernah ikut pendidikan ikut ujian masuk Brimob di Bogor, terus angkatan Pol Air di Semarang, terus saya dulu saya pernah di Gramedia Kompas Jakarta. Habis itu perpanjangan kontrak nggak diperpanjang, saya kembali ke Jogja. Waktu saya bilang ke Romo paroki saya, Romo, tolong saya carikan kerjaan Romo. Kamu mau kerja atau mau kuliah? Saya dulu ditawari Romo tuh untuk dari pastor paroki di Jogja tuh kerja atau kuliah. Saya pikir kerja. Kalau kuliah dulu ada dua tempat, Sadar sama Ahmad Jaya. Itu segala biaya dulu ditanggung oleh Romo membantu donasinya.
saya cuma untuk uang makan aja lah. Terus habis itu Romo bilang, Gun kamu mau jadi koster? Koster apa? Saya orang Katolik juga nggak tahu koster itu sebenarnya apa, koster itu apa. Dulu koster ada 3 tempat koster tempatnya, Jogja 1, Jakarta 1, Jawa Timur 1. Terus saya pilih saya ke Jawa Timur aja Romo. Oke, kalau mau ke Jawa Timur saya dijemput dulu oleh Romo Gras. Kalau masih ingat teman-teman Romo Gras, saya dijemput Romo Gras ke paroki saya langsung ke sini ke pesantren. Dukanya itu akeh. Dukanya itu apa ya? Dukanya kalau kita kan sebagai pelayan umat. Jadi kalau ada, ya contohnya lah, hari libur ada misa, saya juga harus datang. Nah untuk keluarga jadi nggak ada lah dukanya. Terus hari libur teman-teman yang lain, saudara kita yang lain bisa liburan kemana bersama keluarga, saya liburan bersama umat di paroki perayaan misa. Dukanya saya hampir 24 tahun saya jadi koster. Selama ini masih kontrak rumah, mas belum bisa tuku rumah. Masih kontrak, jadi selama ini belum bisa beli rumah sendiri gitu. Gini, jadi koster itu apa ya? Hobinya ya terus terang aja lah, hobinya saya bisa membantu melayani umat, membantu melayani pastor untuk pelayanan bagi umat. Walaupun pelayanan dari koster mungkin pelayanan yang belakang layar lah, mungkin nggak terlalu orang-orang mungkin kita nggak terlalu, kita juga nggak berharap sih wah kosternya apa sih, kita cuma menyiapkan gitu sebagai pelayan umat, pelayan di gereja lah. Maksudnya kita melayanilah umat dengan tulus hati, dengan hati lah, jangan kita melayani terus kalau ada acara apa harus minta imbalan, enggak. Pelayan dengan umat dengan tulus hati aja. Nama saya Ayu, saya petugas sekretariat Paroki Ratu Rosari. Alasan saya menjadi pelayan di sekretariat ini itu yang pertama karena mengisi kekosongan sekretariat. Kan dulu Mas Ruli keluar, sempat ada kekosongan beberapa bulan, lalu ya selama beberapa bulan itu yang menghandle adalah BPGDA. Nah, sambil mencari penggantinya Mas Ruli dulu, makanya saya ingin melayani di situ sekalian membantu romo paroki. Sukanya karena saya sudah terbiasa berpelayanan mulai dari miskinar, saya bahagia bisa melayani umat. Terus saya juga bahagia bisa melayani romo, lalu bisa membantu romo dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Terus saya juga bahagianya itu kadang ada umat yang mempedulikan sekretariat sehingga diberi snack-snack dan lain sebagainya. Untuk dukanya mungkin untuk bisa memahami karakter-karakter umat dalam perjalanannya. Ada umat yang mungkin dia tegas, ada umat yang suka maunya ini itu. Jadi sebagai petugas sekretariat harus mengkondisikan dan harus berusaha untuk bisa menjangkau semuanya. Gitu. Ya namanya juga kita di sini bekerja sambil berpelayanan, itu kadang juga harus mengerti. Terkadang umat itu kan ya namanya kita juga tidak bisa mengkondisikan umat mau datang ke sekretariat itu jam berapa saja, sehingga kadang untuk jam makannya kita kadang itu suka bisa berubah-berubah karena yaitu kondisinya di mana di sekretariat itu hanya ada 2 orang untuk sekarang. Kalau untuk yang beberapa tahun lalu hanya ada saya sendiri, sehingga sulit untuk mengkondisikan jam ketika kita bisa makan, jam ketika kita bisa keluar, itu di jam berapa aja itu lumayan sulit karena ya harus tetap standby di sekretariat. Kita dalam berpelayanan itu tidak boleh memandang seperti berpelayanan itu ada untungnya gitu. Jadi kalau namanya pelayanan ya lebih banyak berkorbannya daripada keuntungan yang kita dapat. Kalau untuk berpelayanan itu
harus didasarkan dengan ketulusan hati, karena kalau tidak dari hati itu biasanya di pertengahan jalan itu akan akan merotol gitu. Maksudnya merotol itu bahasanya akan kadang orang gampang tersinggung dan lain sebagainya, sedangkan kita berpelayanan itu memang ya berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak karakter yang mana pasti ada gesekan, ada hal yang membuat kita tersinggung. Tapi kalau memang kita didasarkan dari hati itu pasti akan terus berlanjut. Tapi kalau misal kita didasarkan pada keuntungan atau dengan kita berpelayan seperti itu, nama kita akhirnya jadi melambung dan lain sebagainya, itu ya pasti di pertengahan saja bisa aja berhenti begitu.